Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa dan harapan saya, saudara dimanapun berada di seluruh Indonesia, senantiasa dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, kali ini saudara, saya akan menanggapi video daripada seorang pendeta ya. Dan dia sangat bangga menyebutkan namanya di awal bahwa dia adalah seorang pendeta. Tapi saya melihat kelakuannya dia, saudara, hanya nyinyir. Pada videonya kali ini dia menyinyir mengarah ke, kalau saya lihat, kalau saya pelajari ya, kita tahulah semua siapa yang dinyinyir. Pastor jalanan, penyembuh jalanan, artinya dia menyinyir Pastor Andi Simon, saudara, ya. Nah, ini adalah orang-orang yang menghakimi, lalu mengangkat-ngangkat diri sendiri. Tidak jauh beda dengan Mbah Muriwali dan ST. Cuma ini saya lihat lebih parah. Umur sudah mungkin 60-an ya, 60-an lebih. Bukan bijaksana, tetapi malah bangga dengan menyinyir pelayanan orang lain tanpa mengetahui yang sebenarnya. Lah, ini parah sekali saudara. Coba kita lihat ya. Kita lihat aja langsung. Saya perlihatkan videonya kepada saudara, langsung saya tanggapi ya. Suaranya kecil ya. Untuk kesekian kalinya saya menjawab tentang yang masih bingung. Begini judulnya, Injil dulu, mujizat kemudian. Bapak Ibu Saudara, Anda yang masih bingung, yang Anda lihat mujizatnya ya, Yesus berkata, beritakan Injil dulu, mujizat kemudian. Tidak mungkin orang ngakunya Kristen ya toh, yang dipentingkan mujizat sementara Injilnya tidak pernah diberitakan. Ya, beritakan Injil dulu, lalu tanda orang percaya itu kemudian. Perhatikan perintah Yesus, Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, pakai huruf besar, kepada segala makhluk. Lalu ayat 17 dan 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Maksudnya beritakan Injil dulu, mujizatnya kemudian. Usir setan, bicara bahasa baru, pegang ular, minum racun maut, tumpang tangan. Di Alkitab itu ada satu contoh yang bagus yang namanya Simon, tukang sihir jalanan, pamer kesembuhan. Nah, saudara, pernyataan ini, ayat ini pernah juga saya counter yang waktu saat itu dibahas oleh Simbah Muri ya. Mereka menyerang hamba-hamba Tuhan lain dengan mengatakan harus Injil dulu diberitakan lalu mujizatnya. Saya sudah pernah mengcounter juga, tapi pendeta ini tidak menjelaskan ya secara detailnya ya, karena mereka ini sebenarnya kalau saya melihat hanya ingin menyerang hamba-hamba Tuhan yang melakukan mujizat, saudara. Nah, kalau misalnya kita hanya selalu berpatokan dengan Injil dan murid-murid Tuhan Yesus tidak selalu melakukan atau pola itu yang dilakukan juga ya. Kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang kerasukan setan, bagaimana kita mau menyampaikan Injil kalau kita tidak langsung mendoakan orang itu? Karena kalau kita sebagai pengikut Kristus, berarti kita bagian adalah, hidup kita adalah melakukan apa yang Tuhan sampaikan, beritakan. Yang kita beritakan itu adalah Yesus, saudara. Jadi ketika kita menyampaikan Injil, berarti kita beritakan Yesus. Pendeta ini seolah-olah mengetahui pelayanan Pastor Andi Simon dengan mengatakan tidak pernah memberitakan Yesus. Pada saat saya di Balikpapan, sebelum melakukan penyembuhan, maka Pastor Andi Simon berbicara kepada banyak orang bahwa yang menyembuhkan saudara adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan menyembuhkan saudara, berarti itu kasih karunia-Nya.
Kalau ini kan tidak pernah mengetahui, tidak pernah melihat, hanya menyinyir dari media sosial. Nah, saudara, ada beberapa orang kenapa bisa menyinyir hamba-hamba Tuhan yang lain? Bisa karena kepahitan, saudara. Kepahitan dengan organisasi, dan terlihat ya, pendeta ini sepertinya kepahitan. Mau masuk Islam, takut kehilangan keselamatan. Akhirnya ya tetap di Kristen, membuka denominasi baru, lalu menyinyir hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan menurut saya sangat memalukan mengangkat diri ya di mana-mana, saudara, orang yang memberikan pengakuan kepada orang lain. Ini dirinya sendiri ya, dirinya sendiri. Saya tidak pernah melihat, tidak salah ketika kita sekarang mulai bermain media sosial. Media sosial ada untuk membangun orang lain, menguatkan orang lain. Lebih baik YouTube kita dipenuhi mujizat Tuhan daripada YouTube kita dipenuhi nyinyir, seperti yang dilakukan ini. Baik-baik. Ya. Kisah 8 ayat 9 sampai 11. Ada pastor jalanan namanya Simon, padahal aslinya tukang sihir. Ya, pertama, pamer mujizat tanpa pernah memberitakan Injil. Catat baik-baik. Nah, ini kan yang dia bahas itu Simon tukang sihir di dalam Kisah Para Rasul. Simon tukang sihir dalam Kisah Para Rasul itu, saudara, adalah dia tidak percaya Yesus sama sekali, ya. Tidak percaya Yesus. Kemudian yang selalu dia ngomongkan ini, di mana ada orang percaya Yesus tapi tetap masih menyembah Bapa. Pertanyaan saya, salahnya di mana? Ya. Anda lihat di dalam Yohanes 4 ayat 23. Ya. Saya bacakan untukmu ya. Kalau kamu tidak ngerti karena mungkin tidak pernah lihat ayat ini. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Bapa, B itu huruf besar, dalam roh dan kebenaran. Roh itu kecil, artinya kita manusia. Sebab Bapa, lihat, Bapa huruf besar. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Elohim itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini jelas firman Tuhan. Akan datang orang-orang yang menyembah kepada Bapa, menyembah penyembah yang benar. Kan jelas, saudara ya. Lalu ini tidak percaya kepada Bapa. Kita percaya bahwa kita menyembah Bapa di dalam nama Yesus. Tidak ada yang salah karena itu adalah Alkitab. Kalau dia mencela ini berarti dia nggak ngerti, ya. Berarti bisa dipastikan bahwa orang ini ya kemungkinan ya kepahitan dengan denominasi, ya. Kita lanjutkan, saudara. Tanpa pernah memberitakan Injil. Kebalik dong. Yesus menyuruh beritakan Injil dulu. Tanda mujizat kemudian. Malah dibalik. Kedua, pastor jalanan tidak tahu arti Injil. Dikiranya Injil itu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Menjijikkan. Nomor 3, pastor jalanan si tukang sihir tidak bisa menjawab Galatia 3 ayat 8. Injil sudah diberitakan kepada Abraham. Nggak bisa jawab toh. Nomor 4, pastor jalanan menyembuhkan dalam nama Yesus, tapi si pastor yang disembah Bapa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, saudara. Aku mesti ngomong apa? Waras orason. Menyembuhkan dalam nama Yesus, tapi pastornya sendiri menyembah Bapa. Waras orason. Ya. Lihat aja kalimat-kalimatnya, saudara. Sihir jalanan Simon dipastikan hanya pamer sihir, mesmerism, hanya bermujizat dari si Bapa. Bapa siapa? Pamer sihir. Sihir itu, saudara, itu penyembah berhala, ya. Okultisme, terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Yesus pun pernah dicas dengan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seperti ya, tidak salah, tidak jauh beda dengan yang pendeta inilah ya. Yesus mengatakan bahwa bayangkan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sendiri mengatakan bahwa Yesus
melakukan mujizat dengan kuasa Beelzebul, saudara? Ya seperti ini. Karena dia tidak langsung melihat pelayanan Pastor Andi Simon. Pastor Andi Simon memberitakan Yesus. Tiap pagi berdoa, menyampaikan firman dari YouTube-nya. Lah ini apa? Hampir setiap YouTube-nya kalau saudara ketemu lihat pendeta ini. Saya sendiri mulai memperhatikan. Kalau tidak kalimat-kalimat negatif, menyalahkan pendeta-pendeta yang lain, apa yang dia beritakan? Ngangkat-ngangkat diri, saudara. Lebih baik ya kalau memang kamu merasa benar, lebih pintar daripada hamba-hamba Tuhan yang lain, sudah. Mana firman yang benar yang kamu sampaikan, tetapi kan firman yang dia sampaikan bukan firman, mencela. Proses dengan MIM, Mbah Muri. Tapi ini lebih saya lihat lebih parah. Asal ngomong, saudara, tidak berdasar. Dia mulai melontarkan kalimat-kalimat negatif, meremehkan orang lain yang belum tentu bagi Anda yang belum ngerti, terjadi. Ya, masih bisa dibutakan dengan yang namanya tukang sihir jalanan di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 11. Namanya Simon, ya. Tukang sihir jalanan, nggak pernah beritakan Injil. Kalian tahu nggak Injil itu apa? Injil itu artinya Yesus. Ya, Yesus sudah diberitakan kepada Abraham, benar dong, benar. Itu ditipu dengan apa? Menyembuhkan tepuk-tepuk dalam nama Yesus. Cek dulu pastornya nyembah siapa? Nyembah Bapak. Kalau memang pastornya ini percaya Yesus, yang disembah Yesus dong. Masuk Bapak. Nggak paham, Pak. Ya karena nggak paham itu. Iya, Bapa di dalam Yesus itu satu saja, ya, satu. Kan jelas yang saya sudah sampaikan di dalam Yohanes 4 ayat 23. Akan tiba saatnya orang yang menyembah Bapa huruf besar dalam roh dan kebenaran. Lah, lihat itu. Ya nggak lihat kan? Ya, itu hanya mulai menafsirkan sembarang, menganggap tafsirannya paling benar, lalu mulai menjatuhkan orang lain. Ini kan konyol, saudara. Ini ilmu yang menurut saya sangat konyol. Lalu ditepuk-tepuk pakai mesmerism. Ayo, cerdas, pintar, apa itu? Cerdas saya. Ya. Mestinya Injil diberitakan kayak saya. Memberitakan pernah bikin mujizat tahu. Mestinya Injil diberitakan dulu. Katanya pernah bikin mujizat banyak, tapi nggak mana. Harusnya kalau Bapak ya sebagai seorang pendeta yang benar, tunjukkanlah mujizat-mujizatmu itu dari channelmu, ketimbang kamu hanya mencela pelayanan-pelayanan orang lain, pendeta-pendeta lain, denominasi yang lain. Protestan disesatkan, karismatik disesatkan, Pantekosta disesatkan, Katolik disesatkan, lalu menganggap denominasi paling benar. Ini kan paling pemahaman yang paling konyol yang saya pernah lihat. Ya, saudara ya. Bagaimana orang yang mau mengikuti kamu dengan model seperti ini? Jangan-jangan yang orang yang kamu ajak itu juga nanti jadi penyinyir. Sedangkan channel-channel yang lain seperti Pastor Andi, Pastor Philip, Pastor Yusak, Hadi Suwantoro, fokus membangun orang lain, mendoakan orang lain. Dan lihat, Pastor Andi Simon itu tidak pernah menawarkan diri. Orang yang datang kepada Pastor untuk didoakan, artinya Pastor Andi diharapkan oleh orang banyak. Dan oranglah yang menilai kita, bukan diri kita. Kalau diri kita itu kan biasanya ada yang tidak beres, saudara. Biasanya kalau orang yang memuji diri sendiri itu, menganggap diri paling hebat itu, sebenarnya ada yang tidak beres dalam dirinya. Ya kemungkinan ya bisa terjadi dengan orang ini, saudara. Lihat, mencela orang lain. Kalau Anda ketemu dengan videonya, mukanya pendeta ini, kalimat-kalimat negatif, mulai menghakimi hamba-hamba Tuhan yang lain, itu yang dilakukan. Nah mana? Mau diikuti seperti ini model, saudara? Ya. Saya aja jauh di bawah dia umurnya sudah tahu kalimat-kalimat negatif, remehin orang lain. Ini kan terkesan dia kecewa dengan denominasi, bisa saja, saudara. Dia tidak tahu persis pelayanan Pastor Andi Simon, lalu mulai menghakimi. Ya kan? Meremehkan orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain. Tidak benar dan lain-lain. Mulai mengkomparasikan dengan ayat-ayat firman Tuhan, lalu seenaknya dengan isi hatinya sendiri mencela orang lain. Nah ini pendeta-pendeta seperti ini yang, aduh, saudara, jangan mau terbawa arus dengan pendeta-pendeta yang hanya nyinyir. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya adalah bagian daripada
karismatik yang juga sempat dinyatakan sesat. Ada sebab akibat, saudara. Saya tidak sedang mencelah dia, tetapi saya mengcounter, menanggapi pernyataan-pernyataan dia. Dan apakah kita bisa melihat yang benar? Karena Alkitab mengatakan, apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Itu buah kita yang orang lihat, saudara. Tetapi dia tidak pernah menyadari. Bangga membuka aib orang, bangga menceritakan orang lain yang belum tentu terjadi. Kalau saya mengetahui kasus seseorang, ya itu masih wajar saya ceritakan. Nah ini, tiba-tiba ini namanya saudara menghakimi. Ini sudah masuk dalam ranah menghakimi di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 6. Ya. Di sana dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar balok di mata saudaramu, sedangkan engkau tidak melihat balok di matamu sendiri? Dan saya bilang, dia menganggap diri paling benar ya pendeta ini. Belum tentu dia paling benar dan paling mengetahui, dan belum tentu juga dia masuk surga kalau dia nggak bertobat, saudara. Ya, karena itu kita berusaha sebisa mungkin selama kita hidup untuk kebenaran, melakukan firman Tuhan. Tidak ada salahnya dari channel kita lebih baik membangun orang lain, mendoakan orang lain daripada hanya mencela dan mencibir orang lain, saudara. Semoga kita semua yang melihat tayangan-tayangan video di YouTube kita lebih cerdas dan pintar, saudara. Oke, bila apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saudara semua, Tuhan memberkati, dan salam untuk iman Kristen di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin.